103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui daring Zoom meeting bersama Bapak Waspuri, pengawas KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Mbak. Baik, di FM Mania ada Bapak Waspuri selaku pengawas KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Oke, Pak, kita Ini, langsung ke pertanyaan ya, Pak ya. ini Pak. Ini Ini monggo. mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, secara singkat terkait dengan tema kita pagi ini, bagaimana awal mula koperasi ini mulai usaha simpan pinjam kepada UMKM binaan. Silakan, Pak. Ya, saya cerita sedikit ya, Mbak. Cerita Iya, sedikit monggo. bahwa Koperasi Yayasan Dana Sejahtera Mandiri di Pesantunan itu awalnya itu kepedulian dari Yayasan Dana Mandiri kepada Kabupaten Brebes, karena Kabupaten Brebes itu merupakan daerah termiskin di Jawa Tengah, juga menjadi desa termiskin di Kabupaten Brebes. Nah, saat itu Bank Mandiri dari Jakarta membuat proyek percontohan atau pilot project dan ada di Desa Pesantunan. Nah, Hmm. saat itu banyak program-program seperti program sosial, program ekonomi, dan yang lain-lain. Dalam salah satunya di bidang ekonomi yaitu mendirikan koperasi. Nah, kita mulai kurang lebih sejak 2018. Sejak Hmm. 2018 diawali dengan istilahnya pemberian bantuan modal kepada tabur puja yang saat itu menjadi penggerak di desa, juga yang bekerja sama dengan Koperasi Windu Kencana di BKKBD Kabupaten Brebes. Iya. Dan saat itu karena ada karena BKKBD Windu Kencana itu jalan lebih dulu dan sebagian masyarakat Pesantunan ada yang melakukan pembiayaan di sana. Akhirnya untuk tertibnya administrasi kita take over. Jadi kredit-kredit masyarakat Pesantunan yang ada di Windu Kencana dialihkan ke Koperasi Dan Mandiri. Itu, Hmm. Mbak. Oke, berarti memang sudah bergerak sejak tahun 2018 ya, Pak ya. Ya. Bapak mungkin bisa diceritakan juga seperti apa manfaat yang diperoleh dari UMKM binaan ini jika bergabung dengan koperasi. Hmm. Bahwa di Desa Pesantunan itu sudah banyak lembaga pembiayaan semacam Mm-mm. perkreditan lah. Ada ini, ada itu, macam-macam lah. Cuma istilahnya koperasi masih menempati urutan pertama dalam pengertian karena uh, aksesnya mudah. Artinya apalagi dengan apa istilahnya sejak awal Yayasan Dana Mandiri Jawa Tengah Jakarta itu untuk pinjaman 2 juta, minimal 2 juta itu kan tanpa agunan, jadi mereka istilahnya sangat senang sekali. Kemudian Mm-mm. sampai sekarang memang pinjaman sudah bisa mencapai 25 juta. Kemudian istilahnya bunganya juga ringan, artinya kompetitif. Di lain-lain biasanya sampai 3, mungkin kita hanya mematok 1,5. Mm. Kemudian tanpa agunan untuk pinjaman tertentu. Itu yang salah satu yang menjadi istilahnya daya tarik lah, Mbak, untuk masyarakat Pesantunan. Mm. Berarti memang dari aksesnya yang mudah, terus juga limitnya yang bahkan sudah sampai 25 juta tanpa Ya, agunan juga ya, Pak ya. Juga 25 itu yang juta dengan agunan, Mbak. itu dengan agunan. Oke, Ya, berarti yang ya, terendah tanpa agunan begitu ya, ya, Pak ya. ya. Dan bunganya juga yang rendah. Mm, Salah satu keunggulan dari koperasi. Nah, Pak, mm, ini kan koperasi simpan pinjam untuk modal UMKM. Nah, terkait mm, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bapak sendiri nih mm. di bidang pengawasan koperasi, seperti apa sih, Pak, syarat-syarat yang harus dipenuhi UMKM binaan ketika ingin meminjam modal? Nah, silakan, Pak. Hmm, kita menerapkan untuk pengawasan itu pada saat pengajuan dan pada saat setelah pembiayaan. Sebelum pengajuan, kita harus ada kesesuaian pembiayaan dengan produk yang akan
produksi atau dihasilkan oleh UMKM. Kemudian lamanya UMKM dalam berusaha. Artinya kalau misalnya UMKM-nya sudah sekian tahun berusaha, mungkin kita lebih lebih percaya diri lah memberikan pembiayaan. Tapi kalau Hmm. misalnya masih rintisan ya kita harus hati-hati. Misalnya katakanlah pembiayaan di awal permintaannya 25 juta, katakanlah kita harus ngerem gitu loh, istilahnya separuhnya Iya. atau berapa agar kita tidak terjebak pada karena baru ya Mbak ya, istilahnya baru juga belum diketahui bagaimana kelanjutannya. Kemudian survei Mbak, kita kan melakukan survei, artinya surveinya dari istilahnya apa tempat usahanya seperti apa, kemudian alat-alat produksinya seperti apa. Kalau memang sudah berusaha, kalau memang berusaha belum berusaha, ya artinya pembiayaan itu untuk pembelian alat produksi seperti apa. Kemudian istilahnya apa istilahnya sesudah pembiayaan kita mengamati tentang kelancaran pembiayaannya seperti apa. Iya. Kemudian kalau memang di saat kredit itu berlangsung, kita melaksanakan pembinaan usaha dan solusi. Barangkali di tengah-tengah itu ada ya permasalahan gimana gitu loh. Mm-mm. Bermasalah atau gimana. Itu kira-kira Mbak yang dapat kami lakukan. Oke, berarti memang dari pengawasan KUD ini dari awal sampai prosesnya pun tetap diawasi ya Pak ya, bahkan di pertengahan pun tetap Masih ya. diawasi. Mm-mm. Oke Pak, jika terjadi penyalahgunaan kewenangan atau sumber dana dari UMKM yang tadinya diperuntukkan untuk modal usaha misalnya, tapi disalahgunakan untuk Hmm. yang lain-lain, apakah ada sanksi dari koperasi Pak untuk hal yang seperti itu? Ya, jelas ada sanksi, Mbak. Istilahnya berarti mulai dari awal, istilahnya kita harus melakukan istilahnya pembetulan dulu. Kita kembali kepada akadnya untuk apa, seperti apa. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti itu, ya kita mungkin akan melakukan tindakan yang represif lah. Apa misalnya mengulangi apa istilahnya akadnya atau menarik uang kembali dan yang lain-lain. Seperti Hmm, itu, Mbak. berarti koperasi berwenang penuh atas itu ya Pak ya? Ya, ya kan sesuai ada akadnya di perjanjiannya, ya kan. Di klausul perjanjiannya kan harus sesuai dengan peruntukan berusaha, pengajuan pembiayaan, ya. Hmm, Kemudian ya bila ya mana baik. tidak apa istilahnya ada kesesuaian dengan akad pembiayaan, maka seperti itu, Mbak. Hmm, baik. Bapak, ini jika sudah ada pengawasan dari koperasi kepada UMKM, ini untuk pertama kali pinjam. Nah, sudah lulus survei, bisa dipinjamkan modal untuk UMKM ini. Nah, untuk peminjaman selanjutnya, apakah perlu disurvei lagi dari tim pengawasan, Pak? Kalau sifatnya istilahnya top up ya Mbak. Top up Mm-mm, top artinya up. misalnya kalau sifatnya top up dari 5 juta menjadi 10 juta. Nah, mungkin kita cuma ya istilahnya melihat kelancaran usahanya seperti apa, kelancaran setorannya seperti apa, istilahnya karena sudah katakanlah dalam jangka waktu tertentu 1 tahun atau 2 tahun sudah seperti itu, Mbak. Hmm, berarti tetap ya, Pak ya, dilakukan Tetap pengawasan. pengawasannya. Oke. Pak, ini untuk pertanyaan berikutnya nih, Pak. Kalau ngomongin UMKM yang ada di sana, apa sih Pak UMKM yang paling mendominasi? Dan biasanya rata-rata anggota koperasi ini meminjam modal di range berapa sampai dengan berapa, Pak? Yang di sini kan istilahnya kalau misalnya sektor istilahnya apa usaha kecilnya itu biasanya kan jajanan. Jajanan itu kalau Mm-mm. jajanan panjari lah, jajanan masyarakat awam. Kemudian ada yang pengrajin telur asin, kemudian pengasapan ikan, kemudian istilahnya apa? Para pedagang bawang, penanam bawang, Mm-mm, iya. kemudian juga ada eh, produksi nelayan yang berarti itu seperti perahu, Mbak. Perahu dalam standar kecil, perahu Iya. sobek lah istilahnya seperti itu. Berarti memang beragam ya, Pak ya? Ya, berapa? Kalau jumlah pinjaman dari UMKM tadi berkisar di antara berapa sampai berapa, Pak? Ya itu minimal 2 juta tanpa agunan. Hmm, Ketika sampai pada kisaran 10,
Iya. atau 5 itu dengan agunan yang katakanlah ya agunan sederhana lah, artinya agunan sederhana cuma misalnya PPKB misalnya, terus istilahnya sertifikat tanah, girik pun boleh atau letter set pun tidak apa-apa gitu. Artinya kita Hmm. tidak terlalu memberatkan, apalagi kita flashback ke belakang ketika Pak Subiakto masih hidup kan seolah-olah ya sudahlah jangan terlalu istilahnya mempersulit mereka yang pinjam, tapi demi keamanan istilahnya kredit ya kita sekarang menetapkan ada jaminan, Mbak. Oke, baik. Bapak di Pesantunan Brebes sendiri selain koperasi berarti masih banyak juga instansi pinjaman modal yang lain. Oh, banyak Pak, Mbak. Di sini ini ada BMT, Batul Mal Matambil, Mm-mm. terus ada istilahnya banyak, saya sendiri nggak mengamati itu sih Mbak. Jadi mungkin banyak lah, ada operasi Mm-mm. ini, ada Pospin, ada macam-macam Mbak. Ada BRI unit. Mm-mm. Berarti untuk masalah UMKM memang sudah banyak yang mewadai untuk peminjaman modal ya, Pak ya. Ya betul. Pak, kalau kasusnya begini, jika UMKM-nya sudah tutup, tapi masih ada utang atau pinjaman modal usaha kepada koperasi. Nah, itu kebijakan seperti apa yang akan dilakukan oleh koperasi? Kalau kebijakannya kita untuk sementara ini kita memberikan penundaan lunasan, Hmm. misalnya jatuh temponya 2 tahun ya kita kasih waktu eh, mundur lah berapa bulan, atau dengan akad kredit baru, misalnya akad kredit baru misalnya dari angsuran 1 juta misalnya mampunya berapa kita bermusyawarah, yang Hmm. penting kredit macet itu bisa terurai, kemudian modal koperasi bisa kembali, Mbak. Jadi kami Oke. pesannya Pak Giarto kan seperti itu. Artinya Mm-mm. kita jangan terlalu inilah. Jadi yang penting kita memang secara ekonomis kita berjalan atas asas kooperasi, manfaat kooperasi dan lain-lain kita tetap jalan. Baik. Berarti kalau yang tadi Bapak maksud bunga 1,5% itu untuk bunga keseluruhan ya, Pak ya? 1,5%. Iya, Terus nanti akan keseluruhan ya. dicicil setiap bulannya. Iya, kita bulannya Oke. bersama pokok. Bersama Ketika pokok. membayar pokok, ya, ketika membayar Hmm. pokok sekalian bunganya. Oke. Berarti kalau misalkan waktunya bertambah panjang kan bunganya tidak bertambah ya, Pak ya? Hanya Iya, saja tetap waktunya. waktu kan angsurannya kalau waktunya panjang kan angsurannya menjadi ringan. Iya, benar-benar Hmm. baik. Bapak sebagai tim pengawas di KUD Berkada Mandiri Pesantunan Brebes, apa aja Pak suka duka koperasi sehubungan dengan pinjaman modal ini? Silakan Pak. Hmm. Ya sukanya itu kalau kreditnya lancar, Mbak. Mm-mm. Sukanya kalau kreditnya lancar, kemudian apa istilahnya dari segi kuantitas juga semakin banyak yang pinjam. Nah itu senangnya, Mbak. Ya, Senangnya. Kalau dukanya yang mungkin ketika kita istilahnya kreditnya macet, kemudian dicarikan solusi agak gelap lah istilahnya. Jadi kita kadang-kala juga repot juga, apalagi kebetulan yang waktu misalnya terjadi semacam kesalahan-kesalahan di awalnya, misalnya seperti itu tadi yang disebutkan, misalnya apa istilahnya pengajuan pembiayaan ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya itu kan iya. menjadi sulit kita, Pak. Kurang lebih seperti itulah. Mm-mm, baik. Jadi seperti itu memang setiap koperasi itu kendalanya kalau misalkan macet dalam cicilannya ya Pak ya, dalam Ya pelunasannya. betul. Dan dari Mm-mm. koperasi memang sudah ada kebijakan-kebijakan seperti ditambah waktunya ya Pak ya, Ya, diperpanjang ya, untuk waktunya. berpanjang. Uh, Oke, Pak, ini tadi sempat disebutkan juga bahwa memang dari tim pengawas tidak hanya pas ingin menyeleksi untuk UMKM yang sesuai dengan kriteria yang dapat diberikan modal pinjaman, tetapi juga di tengah prosesnya juga turut mengawasi jalannya usaha. Nah, betul. untuk Ya. pelatihan-pelatihan atau binaan-binaan bagi UMKM itu seperti apa, Pak, bentuknya dari koperasi? Uh,
sepanjang ini kita memang pelatihan memang tidak terlalu apa istilahnya, mungkin karena pembiayaan dan lain-lain. Nah, kalau kita pelatihan itu hampir lebih banyak kita mengikutkan peserta, Hmm, mengikutkan peserta pada pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait seperti oke. Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Perdagangan, Dinkop, Mm-mm. kemudian Permades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian istilahnya koperasi-koperasi atau sumber-sumber yang lain, apa istilahnya penyelenggara-penyelenggara yang lain lah, seperti itu, Mbak. Jadi kita melaksanakan sendiri ya memang ada, cuma istilahnya bersifat lebih pembinaan lah, bukan Baik. kepada pelatih asik harus mengeluarkan biaya juga Iya, harus ya. mana lah gitu lah istilahnya. Kalau Berarti kan memang dalam dalam realitanya atau dalam prosesnya memang koperasi ini sebagai sebagai badan yang menjembatani antara UMKM ya dengan betul. instansi terkait ya Pak ya terkait dengan Ya, pelatihan sesuai dengan usahanya. Mm. soalnya kan dinas-dinas itu juga sering memanfaatkan kita, Mbak. Mm-mm. Misalnya di saat pameran produk unggulan Kabupaten Brebes. Kan Ya. biasanya dinas itu kan memanfaatkan UMKM, misalnya dari koperasi kita apa istilahnya sentra industri apa yang paling dominan. Biasanya kita diminta untuk ikut serta. Makanya kita sering melakukan pameran-pameran apa di Semarang, apa di daerah pokoknya di area Jawa Tengah lah. Kayaknya Mm. ke Jakarta saya belum pernah lihat. Oke. Pameran seperti apa Pak yang sudah pernah dilakukan? Itu Di pameran seperti ini, Pak. Seperti pameran produk unggulan Kabupaten Hmm, Brebes. Nah, misalnya dalam rangka kunjungan apalah, apa kunjungan iya. gubernur, apa kunjungan kementerian, kita biasanya disertakan. Kemudian yang bersifat misalnya ketika ada pelatihan koperasi, di sana juga menyertakan istilahnya apa istilahnya UMKM yang berada di wilayahnya lah, misalnya di Dinas Koperasi Brebes mengikuti pameran di mana, tapi pamerannya kan yang pelakunya itu UMKM dan biasanya dari koperasi kita. Baik. Pak, apakah koperasi juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa? Kalau misalkan iya, seperti apa bentuknya, Pak? Selama ini kita koordinasi dengan desa baik, Mbak. Misalnya ketika kita rapat yang tidak yang bersifat umum lah, misalnya bersifat pembinaan dan yang Iya. lain-lain, itu kita menyertakan aparat desa, terutama kepala desa. Dan untuk kolaborasi yang lain, terutama dengan BUMDes, Badan Hmm, Usaha Desa, itu kan juga bergerak di bidang permodalan. Tapi karena kita istilahnya berkolaborasi, juga kita mengedepankan etis dan lain-lain. Jadi BUMDes itu tidak menyelenggarakan SP simpan pinjam, tapi cukuplah kita yang menjadi SP-nya gitu. Nah, baik. untuk Jadi biar bisa saling melengkapi gitu ya, Pak ya. ya soalnya kalau dulu kalau saya ingat Pak Biakto itu kan Hmm, eh, koperasi dalam BUMDes apa BUMDes dalam koperasi gitu loh. mm-mm. Ternyata kan kenyataannya sampai sekarang ternyata BUMDes yang ya wajarlah punya penguasa gitu kan. Jadi BUMDesnya yang di nomor satu kan. Jadi koperasi berkolaborasi dengan Baik. Pak Waspuri ini sebagai pengawas di KUD Pesantunan Brebes Jawa Tengah ya sudah biasalah mengawasi usaha-usaha UMKM ini ya Pak ya untuk anggota koperasi. Menurut Bapak seperti apa strategi yang harus dilakukan UMKM nih? Ini mengingat juga saingan di pasaran sudah membludak terutama yang di online ya Pak ya. ya, Silakan. ya. Hmm. Online memang tidak bisa kita hindari ya Mbak. Cuma kita itu lebih banyak itu kan nasabah kita itu lebih banyak kepada sektor sektor usaha produktif yang sudah khas Mbak, Oke, yang baik. sudah khas. Misalnya seperti misalnya eh, misalnya bawang merah misalnya dari istilahnya usaha taninya sampai kepada produk kerajinannya, misalnya bawang goreng, bawang dan yang lain-lain gitu loh, termasuk misalnya pengasapan ikan juga sudah khas, Mbak. Artinya sudah khas. Istilahnya apa?
yang melakukan orang-orang tertentu lah misalnya. Kemudian di sektor produk perahu ya tidak semua desa ada produk perahu. Nah, seperti itu Mbak. Jadi kita istilahnya tidak terlalu khawatir sekali lah. Dan kita Mhm. juga yang kecil juga melakukan online juga sih Mbak. Misalnya pedagang-pedagang apa istilahnya yang cilor, yang Mhm. soto, yang apa-apa itu juga ada online juga di tingkat desa gitu loh. Misalnya salah satu nasabah kita yang ada di warung pagi-pagi sudah posting misalnya kapal Mhm. burak sudah misalnya itu sama cuma frekuensinya yang beda tapi melakukan online-nya sama seperti itu Mbak. Berarti memang sudah mulai bergerak ya Pak ya di online Nah, sudah mengikuti perkembangannya. Lagi pula juga memang produk yang dijual pun memang produk-produk yang khas ya Pak ya. yang khas ya khas, bukan produk Mm-mm. pasaran lah istilahnya yang Oke, yang baik. orang lain banyak paham. Mm-mm. Pak Waspuri, menurut Bapak nih, apakah pangsa pasar di UMKM ini masih menjanjikan untuk ke depannya? Silakan Pak. Ya, sepanjang ini pangsa pasar masih menjanjikan, Mbak. Artinya tadi kembali kepada produk-produk yang khas lah. Artinya karena produknya khas, jadi pangsa pasarnya juga kita masih masih cukup lah. Istilahnya masih bisa untuk bersaing dengan yang lain. Kecuali kita produknya produk yang kebanyakan, nah mungkin agak agak tertati-tati juga di saat Iya, iya. ekonomi sekarang sulit, harga semua mahal itu loh, Mbak. Mm-mm, baik. Ini saya juga setuju nih dengan Bapak Waspuri juga semua pelaku koperasi bahwa memang UMKM ini harus didukung ya Pak ya, karena mau tidak Ya mau betul. memang UMKM ini salah satu kegiatan yang mempercepat adanya lapangan kerja. Jadi misalnya mau Ya buka warung betul. nih, penyerapannya cepat Ya, ya Pak ya untuk lapangan ya kerja. betul. Mm-mm. Bapak dari koperasi selain dari bentuk pinjaman modal, seperti apa Pak bentuk support untuk UMKM di daerah? Ya itu Mbak, istilahnya kita kan ya, tadi ya melalui pelatihan atau melalui Hmm. apa kita mencoba menginventarisir permasalahannya di UMKM. Misalnya sebagai contoh desain dan kemasan. Desain Oke. dan kemasan itu kan istilahnya saat sekarang itu hampir menjadi gampangannya isinya apa, sing penting isinya apa, tapi yang penting kan kemasannya bagus itu kan. Kita Mm-mm. biasanya juga menjadi penghubung seperti itu. Artinya dengan penyedia jasa lah desain dan lain-lain. Kita juga sekarang kan karena dengan online kita juga bikin apa istilahnya bikin iklan dengan online. Nah, Mm. kita juga menghubungkan mereka dengan penyedia jasa seperti itu. Baik. Jadi ya rame juga Mbak. Jadi memang supportnya bukan hanya pinjaman modal, tapi juga bentuk pembinaan atau pelatihan ya Pak ya, yang dijembatani oleh koperasi. Salah satunya juga bentuk promosi, mungkin yang dibantu juga oleh koperasi ya Pak ya. Betul. Bapak ini untuk koperasi pesantunan Brebes sudah ada berapa karyawan Pak sampai sekarang? Ini kalau tidak salah sekarang tinggal 7 Mbak, tinggal 7. Soalnya ada kemarin itu ada pengurangan apa ya, pengurangan usaha Mbak, pengurangan usaha. Tahun yang lalu itu kita punya toko yang saprodi Mbak, Iya. sarana produksi pertanian. Nah, mulai tahun ini kita tidak buka saprodi lagi. Jadi ada pengurangan karyawan dua apa ya Mas Taufik ya? Dua atau satu ya? Oh satu dua, dua. Jadi dulu 9, sekarang tinggal 7. Oke. 7 dan Kalau untuk strategi untuk menjaring calon anggota baru itu seperti apa Pak dari koperasi sendiri? kita yang pertama performa kita dulu ya Mbak. Misalnya Mm. performa kita kalau kita sudah melayani nasabah dengan baik, otomatis kita sudah banyak permintaan. Sudah banyak permintaan. Mm-mm. Artinya misalnya mulai dari sisi penampilan ya, penampilan si ini misalnya penampilan karyawan itu Iya. juga harus mencerminkan ya istilahnya pakaian yang bersih, Mm-mm. kemudian istilah rapi, juga tutur katanya juga harus baik.
cara menagihnya juga harus dengan menggunakan cara-cara yang lebih manusiawi, jangan keluar bahasa kebun binatang dan yang lain-lain itu seperti itu. Kemudian istilahnya apa? Kita juga banyak istilahnya apa ya? Istilahnya berkolaborasi bekerja sama dengan pemerintah desa. Misalnya pemerintah desa mengadakan pasar murah. Nah, kita ikut Mbak, kita ikutin Iya, support, kita ikut istilahnya yang ada di tabur puja itu menjadi pedagang. Kita sering melakukan seperti itu, seperti itu. baik. Misalnya kemarin menjelang Ramadan itu kan banyak pasar-pasar murah baik di masjid, baik di mana seperti itu. Baik, Pak Waspuri, apa harapan ke depannya untuk Koperasi Kaude Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah, terutama untuk pengurus Yayasan dan Mandiri sebagai mitranya? Silakan, Pak. Nah, harapan saya sebetulnya waktu tahun berapa ya? Waktu tahun berapa itu kan ada semacam eh, istilahnya apa ya? Bantuan modal, Ya, tapi modal lunak gitu loh. Tapi kayaknya batal. Dan mm-mm. saat itu kami sudah bersiap-siap, Mbak. Kami sudah bersiap-siap. Ini di kami terutama saya pribadi karena untuk mensiasati saat itu kan istilahnya Yayasan dan Mandiri kayaknya fokus ke wisata. Seperti waktu itu juga saya pernah ke Dieng, pernah kemana itu loh, seperti Dieng Garden dan yang lain-lainnya itu kan yang dibiayai di itu. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu karena sudah masuk usulan koperasi, itu sama perusahaan koperasi, kita di sini siap-siap pemerintah desa menyambut dengan baik. Artinya dengan adanya mendirikan Pokdarwis karena Pokdarwis kan salah satunya hukum untuk pengembangan wisata. Iya, Nah, yang menurut kami memang ini sekarang kan sedang tumbuh kota-kota kecil. Yang kota-kota kecil itu kan baik langsung maupun tidak langsung itu membuat semacam ekoturisme, Mbak. Jadi wisata yang berwawasan lingkungan gitu loh. hmm, Misalnya, misalnya di, misalnya contoh di Brebes itu ada ex pabrik gula yang sekarang menjadi rest area. Itu juga iya, sudah menjadi wisata lokal. hmm, Kemudian banyak kota-kota yang disulap seperti di Malioboro, misalnya seperti di Kota Tegal kan sekarang seperti Malioboro. Kita iya, bisa nongkrong, bisa terus di Brebes juga banyak wisata-wisata yang dulu pabrik gula jadi barang kita seperti itu. Nah, kami berharap memang di KUD Pesantunan itu ada bantuan modal untuk ekoturism terutama untuk relaksasi, Mbak. Karena Pesantunan itu potensialnya besar mm-mm. dibandingkan Brebesnya besar Pesantunan, Mbak. Misalnya Pesantunan itu jarak dari kabupaten cuma 10 menit lah, dari Pendopo cuma 10 menit. Nah, di kawasan Pesantunan itu terdapat 7 unit kawasan perumahan, Mbak. Iya, 7 unit. Istilahnya kalau misalnya satu kawasan 250 atau 500 perumahan aja udah kali 7 berapa? mhm. Satu dua universitas, satu rumah sakit, malah mau dua rumah sakit. Maksudnya kalau kita ada relaksasi seperti kolam renang, tempat wisata, spot-spot selfie, terus pusat jajanan selera rakyat, itu loh Mbak. Maksudnya Iya, iya, inginnya seperti itu gitu loh. Jadi misalnya orang dari Jakarta, teman-teman kita misalnya alumni dan yang lain-lain itu bisa mampir. Kemudian masyarakat anak-anak di bawah umur atau anak-anak yang remaja itu SD sampai SMA bisa berenang karena jumlah penduduknya kan banyak gitu. Seperti itu Mbak. Jadi baik. harapan kami itu dilanjutkan harapan kami. Berarti memang harapannya untuk ke depannya, untuk sektor wisatanya bisa dieksplor lagi ya, Pak ya? Ya, Bisa lebih Mbak. diperhatikan lagi. Karena kami kebetulan pintu masuk ke objek wisata mangrove, Mbak. Mm-mm, iya, Jadi Mbak mungkin pernah dengar kawasan mangrove Pandansari Kalilingi. Kemudian kawasan mangrove Pulau Cemara, Sao Jajar. Nah, kita maksudnya kita yang kecil itu nggak usah bikin spot yang besar tapi bikin spot selfie, bikin iya, apa. Kemudian ada warisan dari Mandiri waktu itu kan kita membentuk bank sampah. iya, Waktu itu kita membentuk bank sampah dan sampai sekarang bank sampahnya berjalan. Itu ada beberapa tenaga kreatif yang ingin misalnya menciptakan
wisata berbasis bahan bekas, Mbak. Itu berbasis Iya. bahan bekas. Jadi misalnya bangunan candi atau bangunan apa dengan botol, dengan apa, dengan Hmm, jadi seperti itu. Misalnya kita bikin robot, teman-teman, seperti itu. berarti Itu konsepnya aja. recycle ya, Pak ya? Ya, risiko. Memanfaatkan kembali bahan bekas. Ya, Oke. Semoga harapan-harapannya ke depannya bisa berjalan lancar ya, Pak ya. oh, Amin. insya Allah, Pak. Ya, salah satu untuk memperbesar koperasi di pesantunan ya, ya memang harus banyak cara, Mbak. Ya, Istilahnya. benar Dan sekali. memang survive, bertahan. Nah, kita misalnya simpan pinjam saja, memang suatu waktu kan kita kan Ya, keterbatasan anggota. Memang baik. simpan pinjam kita belum melangkah ke ini, Mbak, ke PNS. PNS sebetulnya sudah banyak yang minta, Mbak. Hmm, Tapi oke. ah, dari koperasi itu belum sampai ke PNS. Itu sepanjang saya waktu masih aktif di Dinas Penanaman Modal itu banyak. Oh, Mm-mm. Spri, masuk sini oh. Baik, baik. Oke, Pak Ya, Waspuri. Sebelum kita eh, mengakhiri talk show kita pagi ini, mungkin saya juga mau minta tips nih untuk pendengar kita DFM Mania, tips sukses UMKM binaan, terutama bagi mereka yang ingin memulai usaha kecil dan menjadi anggota koperasi. Silakan, Pak. yang pertama ya pilih usaha yang menjadi kebutuhan dasar hidup dan gaya hidup, Mbak. Artinya misalnya kalau misalnya makanan kan kebutuhan dasar Iya, hidup, sembako mm-mm. dasar hidup. Nah kita gaya apa dasar kebutuhan dasar hidup dan gaya hidup. Misalnya gaya hidupnya kan sekarang makanan serba instan lah atau Iya, dengan alat-alat yang lebih bagus misalnya seperti itu. mm-mm. Kemudian yang kedua memiliki SDM yang sesuai dengan usahanya, Mbak. Artinya kalau kita memiliki SDM sesuai dengan usahanya, kita berarti tidak membayar karyawan, Mbak. Iya, Artinya irit, gitu. Artinya skala industri kecil rumah tangga kita menjadi lebih hemat. Kemudian memiliki jaringan pemasaran apa online, apa offline, apa misalnya melalui lembaga-lembaga istilahnya swasta yang menyajikan seperti itu. Itu aja, Mbak, sementara tiga baik. tiga Yang pertama kiat. memang pilih usaha yang mendasar, yang dibutuhkan masyarakat, baik itu dari gaya hidup dan yang lainnya ya Pak ya. Terus juga skillnya harus punya dan promosinya ya Pak ya. Iya Pemasarannya betul. harus baik. Baik. Untuk Bapak Waspuri, pengawas KUD Berkada Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah, terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk Oke, berbagi pengetahuan oke, bersama saya juga DV Mania di oke. rumah. Semoga pembahasan kita pagi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang ingin memulai usaha kecil ya Pak ya. Juga Insya Allah. untuk KUD Hmm, Pesantunan Brebes, Jawa Tengah, semoga makin jaya lagi, makin sukses untuk semua programnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Insya Allah, Insya Allah. Amin. Nih, Untuk DFM-nya nih. juga yang ketinggalan videonya bisa ditonton di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di like, comment, and share juga di subscribe channel YouTube-nya. Akhirnya Nurul yang bertugas juga Bapak Waspuri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.